Masuk ya. Itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Karena nungguin aja bisa nggak tahan. Saya udah nggak tahu dengan siapa itu. Saya udah nggak ngerti. Saya udah capek detik ini begitu banyak korban yang memojokkan saya gara-gara saya melakukan hal-hal yang saya aja nggak sadar kalau ditutup begitu. Itu aja capeknya. Ya, pemirsa, sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso akan dilanjutkan pada pekan ini, yaitu hari Kamis 25 Agustus 2016. Namun dalam persidangan sebelumnya terlihat ada beberapa kejanggalan yang diberikan begitu ya, atau dipertunjukkan pada saat 12 persidangan yang sebelumnya. Apa saja kejanggalan yang ditemukan dalam persidangan tersebut? Kami hadirkan informasinya ke hadapan Anda. Dari sini kita bisa melihat ada pergerakan dari tangan terdakwa. Persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin telah berjalan 13 persidangan. Namun dari rekaman CCTV yang dihadirkan, belum terlihat bukti Jessica memasukkan racun ke dalam kopi yang diminum Mirna. Tapi, rekaman CCTV yang diputar di pengadilan pada sidang tanggal 10 Agustus lalu malah terlihat kejanggalan. Petunjuk waktu berhenti. Padahal, saksi ahli menunjukkan aktivitas Jessica yang diduga sedang menaruh sianida. Anehnya, kejanggalan penunjuk waktu yang berhenti 2 kali terjadi dalam sidang tersebut. Dari persidangan, saksi ahli digital forensik Muhammad Nuh seolah tampak memaksakan kesaksiannya bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Selain rekaman CCTV di pengadilan, isi percakapan WhatsApp antara Jessica dengan Mirna beredar di dunia maya. Dalam sebuah topik perbincangan, tiba-tiba Jessica mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan klinik di Grand Indonesia. Isi percakapan WhatsApp itu menjadi barang bukti yang dibawa oleh suami Mirna, Arif Sumarko, ke hadapan majelis hakim. Bahkan menurut Arif, Jessica pun sempat memaksa memesankan minuman untuk Mirna terlebih dahulu. Darmawan Salihin, ayah Mirna, pun tidak ketinggalan menyampaikan kejanggalan. Lewat aplikasi WhatsApp di handphone Mirna, Darmawan menemukan Jessica adalah sosok yang berkepribadian ganda. Memang, Jessica dan Mirna sudah berteman lama. Mereka pernah sekampus di Sydney, Australia. Tapi dengan fakta-fakta persidangan yang telah dihadirkan, benarkah Jessica pembunuh Mirna? Ya, itu adalah beberapa kejanggalan yang terlihat dalam persidangan selama 13 kali persidangan. Dan kita akan coba perbincangkan pada malam hari ini pemirsa di program Talk 2 News. Sudah hadir 2 orang narasumber kami yang nanti akan berbicara secara langsung begitu ya. Ada Pak Suparji Ahmad, seorang pakar hukum pidana dari Al-Azhar. Selamat malam, Pak Suparji. Kemudian ada seorang pakar telematika juga yang nanti bisa membantu kami untuk menelaah video CCTV itu tersendiri begitu. Ada Pak Pratama Persada. Selamat malam Bapak-bapak. Tentu cukup mengikuti kasus ini begitu ya, yang bergulir sejak bulan Januari, cukup ramai diperbincangkan. Beberapa waktu lalu kami sempat melihat begitu ya, menemukan ada beberapa kejanggalan sebenarnya dalam persidangan tadi. Dalam video kami juga sudah disampaikan begitu, ada perbedaan begitu ya, waktu, kemudian waktu yang berhenti ditambah juga dengan tetap adanya aktivitas begitu dalam video tersebut yang memang diputar dalam persidangan. Tapi mungkin sebelum saya menuju ke seorang pakar telematika untuk melihat CCTV itu lebih lanjut begitu ya, saya mau melihat secara hukum pidana terlebih dahulu. Kalau Anda melihat kasus ini sendiri, seperti apakah memang jalur persidangan ini sendiri sudah sesuai dengan jalurnya begitu? Ya, pertama mungkin masyarakat itu seperti tidak sabar kenapa sidang ini begitu lama. Ya. Tetapi memang harus begitu karena persidangan sesuai KUHP
bahwa ada proses pembuktian dan dari pihak penuntut umum dalam ini jaksa harus menunjukkan alat-alat bukti yang dia anggap memadai dan sebaliknya nanti kemudian juga dari pihak Jessica juga berhak menunjukkan alat-alat bukti, baru kemudian dilanjutkan pada penuntutan dari pihak kejaksaan, kemudian ada pledoi, ada replik, baru kemudian nanti ada putusan. Jadi yang harus dipahami oleh publik, oleh masyarakat, ini tidak dalam rangka memperlama, tetapi proses KUHAP yang harus diikuti. Jadi kalau dikatakan bertele-tele sebenarnya tidak ya, karena memang ini sudah sesuai dengan jalurnya. Sudah sesuai dengan aturan dan hakim memang harus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menuntut atau kemudian dalam satu sisi untuk membela dan kemudian hakimlah yang akan memutuskan dan bukan dalam rangka membuat ini jadi panjang, tetapi memang skenario-nya hukum seperti itu untuk membuktikan mencari kebenaran dan keadilan bagi terdakwa atau para masyarakat pencari keadilan khususnya keluarga Mirna. Kemudian yang kedua adalah bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang terakhir yang kita lihat itu adalah rekaman CCTV. Yang perlu dipahami dalam konteks KUHAP memang sesungguhnya CCTV itu tidak dikenal sebagai alat bukti. Pasal 184 kita ada surat, ada saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan kemudian ada bukti petunjuk. CCTV masuk sebagai alat bukti yaitu sebagai bukti petunjuk dan itu memerlukan validasi oleh pihak yang berwenang dan kemudian memang nanti pihak dalam hal ini Jessica punya hak untuk mengkonfrontasi dan kemudian melemahkan atau kemudian meragukan kebenaran itu. Jadi ini adalah bagian dari proses pengajuan alat bukti tetapi juga yang satu pihak juga membantahnya. Kalau tadi ada yang dipotong tadi itu adalah sah-sah saja oleh seorang pengacara gitu. Artinya kalau dari pihak Jessica sendiri meminta alat bukti itu sendiri atau meminta CCTV itu sebenarnya dibenarkan atau tidak? Karena dalam persidangan dari pihak Jessica pun juga sempat mengajukan permintaan begitu ya dalam persidangan untuk memperoleh CCTV itu juga gitu. Ya saya kira wajar kalau diperbolehkan untuk meminta untuk menguji alat bukti tersebut. Tetapi kembali kepada majelis hakim mengabulkan permintaan itu atau tidak. Dan mungkin saja jaksa tidak menghendaki itu karena mungkin itu disimpan sebagai sebuah rahasia itu yang terjadi dalam persidangan kemarin. Tetapi seorang pengacara, seorang pihak keluarga terdakwa menuntut itu dalam hal ini bisa saja untuk membuktikan kebenaran itu dan alat bukti dikonfrontasi di dalam persidangan tadi itu. Baik, kalau dalam persidangan beberapa waktu lalu juga sempat kita saksikan sebenarnya CCTV yang dihadirkan ini adalah potongan CCTV begitu ya. Apakah memang dalam persidangan itu hanya ditampilkan berupa potongan-potongan CCTV yang memang mengarah kepada aktivitas di wilayah tersebut atau memang harus secara keseluruhan ditampilkan CCTV itu sendiri? Semestinya jaksa penuntut umum agar segera membuktikan kebenaran dakwaannya itu menampilkan secara utuh sehingga kemudian tidak diragukan oleh pihak lain misalnya apakah itu keluarga Jessica atau masyarakat. Tetapi karena mungkin saja ada metode pembuktian yang lain, mungkin mencari momentum yang tepat atau tidak, tetapi yang harus dipahami bahwa sesungguhnya semuanya itu dalam rangka mencari kebenaran apakah betul dakwaannya itu bahwa Jessica pembunuhnya atau tidak. Jadi soal keseluruhan atau sebagian-sebagian itu lebih pada proses untuk mencari kebenaran tadi itu. Oke, jadi kalau ditampilkan hanya sekedar sepotong demi sepotong itu diperbolehkan juga gitu pada dasarnya? Diperbolehkan juga karena itu hak dari jaksa penuntut untuk menunjukkan alat bukti. Tetapi juga resikonya itu akan dimatahkan oleh pihak terdakwa dalam hal ini. Seperti yang kita lihat dalam persidangan kemarin begitu ya, terjadi adu argumen antara pihak Jessica dan juga dari pihak jaksa penuntut umum terkait dengan CCTV ini sendiri. Nah, kalau dari Pak Pratama sendiri kalau melihatnya kekuatan dari CCTV ini sendiri masuk dalam persidangan begitu sebagai sebuah alat bukti. Jadi kalau menurut saya seperti kata pakar hukum yang tadi bahwa memang CCTV hanya sebagai alat bantu. Tetapi yang jadi masalah adalah petunjuk begitu ya. Petunjuk gitu. Yang jadi masalah adalah CCTV ini sebagai petunjuk dipermasalahkan. Ya kan? Entah ada freeze gambarnya jalan, waktunya freeze gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau CCTV itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mesinnya. Apakah mesinnya itu mesin yang paling baru atau enggak? Karena mesin ini ada prosesornya. Semakin lambat dia semakin bisa ngelak. Kemudian hard disk. Hard disk juga membuat CCTV ini jadi putus-putus gitu. Saya di rumah juga pasang CCTV juga, memang kadang-kadang putus juga gitu. Yang ketiga adalah metode perekamannya gitu. Dia pakai resolusi berapa? Kalau dia pakai resolusinya tinggi, mungkin akan lebih lambat gitu. Nah, ini yang mungkin harus dilihat lebih dalam lagi apakah file aslinya itu benar-benar file asli dari
CCTV-nya tersebut gitu. Oke. Sebenarnya ini gampang aja sebenarnya. File asli CCTV, ya kan, tinggal kita ambil. Kemudian kita rekonstruksi ulang, kita lihat isinya gitu. Kita lihat ulang. Dan begitu sekarang pun sebenarnya dari kemarin itu saya juga agak bingung ketika para pakar itu melakukan zooming kepada gambar itu, kan gambarnya pecah gitu kan. Betul. Saya sendiri hampir nggak bisa ngelihat sebenarnya ini gambar sedang ngapain gitu. Padahal dengan teknologi sekarang ini, saya nggak ngomong masalah hukum ya, karena hukum ini pasti akan menolak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong misalkan CCTV, dia memiliki frame-nya 20 frame per second gitu, ya kan, resolusinya. Nah, 20 frame per second ini maksudnya ada 20 gambar dalam 1 detik. Nah, gambar per gambar ini bisa kita pecah sebenarnya. Bisa dipotong begitu maksudnya Anda? Bukan, kita pecah-pecah. Kan 1 detik itu ada rangkaian 1 detik gerakan. Nah, itu bisa kita pecah satu persatu. Masing-masing gambar itu bisa kita resize. Kita gedein sehingga ukuran misalkan kita punya gambar pas foto. Tapi kalau kita pakai cara biasa, kita gedein ke poster kan pasti pecah kan? Sama seperti kemarin ketika digedein pecah gitu. Nah, ini ada algoritma tertentu, ada aplikasi tertentu yang bisa membuat gambar ini membesar tapi nggak pecah. Gambarnya lebih jernih gitu. Artinya kalau kita lebih jelas untuk kita melihat secara langsung begitu ya. Tetapi akan jadi masalah ketika itu termodifikasi, metadata di dalamnya itu akan hilang. Nah, metadata ini yang digunakan untuk autentikasi bahwa file ini diambil dari CCTV yang memang ada di Cafe Olivier itu gitu. Nah, kalau kita ngomong nggak pakai hukum, kita ngelihat sebenarnya bisa itu kita lihat lebih jelas. Tapi apa yang terjadi di sana. Tapi kalau secara hukum sepertinya itu sudah memodifikasi walaupun file sebenarnya, asli gitu ya. Walaupun sebenarnya metadata itu pun bisa kita rubah gitu. Jadi metadata itu nggak, sekarang nih kita foto pakai handphone gitu, pakai handphone merek A gitu. Nah, filenya itu ada namanya metadata. Ada diambilnya di mana, bahkan kalau kita GPS yang kita aktifkan, di lokasi mana kita aktifkan. Kemudian mengambilnya menggunakan lensanya apa gitu, colornya apa, itu ada semua di situ. Ya kan? Nah, itu pun sebenarnya itu bisa kita edit. Tapi kalau Anda lihat di persidangan kemarin begitu ya, ketika para pakar ini zoom begitu, memberikan zooming pada video itu sendiri begitu. Anda sendiri juga tidak bisa melihat gambar itu. Kalau saya pribadi saya susah melihatnya. Gitu. Kalau saya pribadi susah melihatnya karena para pakar ini mempertahankan supaya autentikasi dari file ini file itu ya asli gitu, ya kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah para pakar ini kan mendapat file dari penyidik, bukan dari CCTV yang asli. Sudah dikasih dalam bentuk flash disk gitu kan. Nah, flash disk ini apakah benar-benar flash dari CCTV itu atau flash disk yang memang sudah melewati beberapa kali copy. Artinya rangkaian itu tadi juga kita harus tahu sebenarnya begitu kalau ya. mau gampang ya, kalau mau ini melihat gampang sekali. File aslinya. Bawa CCTV-nya, panggil pihak pengacaranya, panggil pihak penyidik, panggil pakar, kita lihat bareng-bareng, kita gedein, jelas, lihat situ ada apa. Oke, itu lebih fair itu begitu lebih ya. Fair, Oke, baik. Dan tadi di awal kita sempat menunjukkan kepada Anda sebenarnya ada beberapa kejanggalan dalam waktu, kalau tadi dilihat ada lingkaran merah begitu ya, waktunya berhenti, namun sementara CCTV ini terus bergerak begitu. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang CCTV yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah CCTV yang asli? Kita akan coba nanti bedah dan juga bahas, dan sambil kita akan mengundang secara telepon begitu ya Pak Otto Hasibuan untuk bisa nanti memberikan keterangan secara langsung apa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan lainnya oleh pihak Jessica. Kita akan kembali pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi. Itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Karena nungguin aja bisa nggak tahan. Saya udah nggak tahu dengan siapa itu. Saya udah nggak ngerti. Sampai kafe detik ini pun begitu banyak korban yang memojokkan saya gara-gara saya melakukan hal-hal yang saya aja nggak sadar bakal ditutup begini. Itu aja capeknya. Ya, kita akan hadirkan ke hadapan Anda pemirsa video yang merupakan atau yang menjadi tanda tanya begitu ya, bentuk sebuah kejanggalan. Apakah memang ini benar sebuah kejanggalan dalam persidangan? Kami hadirkan videonya ke hadapan Anda.
supaya Mas Pratama juga nanti bisa melihat begitu ya, apakah memang ini adalah sebuah kejanggalan atau memang ini lazim terjadi begitu. Kami hadirkan videonya di hadapan Anda. Ya, Mas Pratama kemudian Pak Suparji, ini adalah video yang dimaksud 16.26.46. Kita lihat menitnya berhenti, begitu, waktunya berhenti. Tapi proses atau gambar di bawah ini tetap terus bergerak begitu ya. Cukup lama begitu durasi waktu untuk berhenti waktunya ini sendiri. Ada sekitar 10 detik. Kalau Anda melihat Mas Pratama. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita ngomong dari segi CCTV yang normal ya, gitu. Karena saya juga pasang CCTV, hal ini sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Wajar menurut Anda? Wajar-wajar aja gitu. Kadang-kadang yang nge-freeze bukan timernya, tapi yang nge-freeze gambarnya stop, timernya tetap jalan gitu. Ini sebenarnya wajar-wajar aja, karena teknologi CCTV ini, kalau menurut saya teknologi yang dipakai Olivier ini yang teknologi yang masih kuno gitu. Kenapa kuno? Karena kita lihat bahwa resolusinya masih belum terlalu bagus. Ya kan, kalau menurut saya ini resolusinya mungkin sekitar 420 atau 520. Yang which is itu adalah resolusi untuk TV biasa. Artinya gitu. gambarnya juga jadi tidak kalau terlalu kita jelas, zoom gitu. memang agak pecah ya. gitu. Baik. Ini gambar yang pertama begitu, kejanggalan yang pertama yang sempat ditemukan. Kemudian ada juga untuk menit yang kedua begitu. Tidak hanya di menit 16.26.46. Kemudian ada juga di menit 16.33.11. Ini pun juga sama. Namun ini durasinya lebih pendek. Tidak freeze dua-duanya, ini ada pergerakan juga. Ada pergerakan juga dalam videonya. Namun ini durasi untuk video tersebut menit tersebut berhenti hanya tidak sampai 10 detik begitu ya. Tidak seperti pada video yang pertama. Di awal memang freeze dua-duanya, kemudian sempat ada pergerakan dalam gambar itu sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya ini kalau dari segi teknologi CCTV ya ini adalah biasa gitu. Apalagi ini menurut saya belum IP based gitu. Jadi masih semua dalam satu rangkaian yang misalnya ada 8 channel gitu. 8-8-nya dia direkord semua gitu. Apakah memang ini ada kesalahan dari pengiriman file, proses transfer atau seperti apa? Menurut saya sih enggak gitu. Menurut saya sih enggak. Menurut saya sih tapi belum bisa dibuktikan ya karena kita nggak bisa lihat file aslinya ya gitu. Tapi kalau dari segi kewajaran biasa sebenarnya hal ini banyak penyebabnya. Yang pertama adalah saya bilang tadi bahwa mesinnya mesin lama gitu. Sehingga dia ketika banyak gerakan-gerakan atau perekaman dia kadang-kadang ngelak gitu. Karena prosesnya nggak bisa cepat. Karena kenapa? CCTV ini kan sistemnya dia mengiris. Jadi misalkan satu hard disk dia dipakai dalam 1 bulan gitu. Nah, bulan berikutnya dia mengiris yang awalnya lagi gitu. Dia mengiris terus. Nah, ketika dia menghapus file yang lama, itu ada jeda sedikit. Kadang-kadang dia lag gitu. Kemudian dari hard disknya. Hard disk semakin lama kita pakai, dia semakin lemah sebenarnya dari putaran hard disknya. Gitu. Sehingga ketika kita play gitu, kemudian kita record itu melakukan perekaman, kadang-kadang dia berhenti. Rekamannya itu berhenti gitu. Melambat gitu. Ini yang bikin sistem ini melakukan kayak seperti kita inilah kalau kita nonton YouTube lah gitu. Kadang-kadang kita juga berhenti kan tahu-tahu ada proses freeze sebentar gitu, begitu ya. Oke, gitu. baik. Di ujung telepon saat ini sudah ada Bang Oto Hasibuan, pengacara dari Jessica Kumala Wongso. Bang Oto, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang Oto, tadi kita sudah menampilkan CCTV yang Anda pernah sampaikan beberapa kali di media bahwa ada kejanggalan sebenarnya dalam penayangan CCTV. Menit berhenti namun gambar tetap bergerak begitu. Kami sudah tanyakan kepada pakar telematika, Mas Pratama, bahwa itu sebenarnya adalah hal yang wajar, Bang Oto. Tanggapan Anda? Mungkin dia belum tahu riwayatnya barang ini ya. Jadi Anda boleh cerita terlebih dahulu, Bang Oto, riwayat dari CCTV ini sendiri. Ya, saya beri dulu ya. Jadi kan ada CCTV, ini kan mestinya kan awalnya kan dari hard disk dan juga dari VDR. Tetapi yang disita oleh polisi bukan yang dari VDR-nya, bukan dari hard disk-nya, tapi disitanya itu adalah dalam bentuk flash disk yang ditemukan dari Oliver. Jadi tidak ada akte autentifikasi yang transferan dari DVD-nya itu ke flash disk. Jadi waktu dia ditransfer ke flash disk itu tidak ada berita acaranya. Sehingga tidak dilakukan hashing dan sebagainya. Jadi sekarang muncullah flash disk
yang kita tidak tahu dari mana asalnya karena tidak dilakukan autentifikasi. Nah, kedua, dari PlayStation kedua ini yang kita belum tahu asal-usulnya ini, maka oleh ahli katanya itu ditransfer kepada flash disk lagi. Saya nggak tahu flash disk yang keberapa. Kemudian dalam rangka karena flash disk yang aslinya ini tidak jelas, dia bilang, maka dia melakukan zooming, ya. Dia lakukan dengan teori dengan pixel dan sebagainya. Nah, waktu dia presentasi di persidangan, dia mengatakan salah satu bukti bahwa video yang sudah dia zooming ini adalah sesuai dengan tidak pernah ada editing, tidak ada sisipan, tidak ada pemotongan, maka jam yang di atas dan video yang di bawah itu berjalan. Jadi kalau berjalan videonya, berjalanlah jamnya. Itu teori yang disampaikan. Nah, ternyata berjalanlah itu normal, tapi tiba-tiba persis di titik kritis yang di zooming sama dia itu jamnya berhenti, kemudian videonya tetap jalan. Nah, tentunya ini kan menjadi pertanyaan kita, kenapa yang lainnya jalan, tapi ini berhenti? Kalau ada lemahnya, kalau umpamanya rusak dan sebagainya, kenapa hanya persis di waktu di zooming itu? Nah, ketika di zooming itu juga terbukti fakta-fakta yang di zooming itu tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu di zooming itu yang persis pada jam 16.26 tersebut sampai 26.33, ada di jam 16.29 itu, oleh ahli ini mengatakan gerakan-gerakan itu gerakan Jessica untuk memasukkan sesuatu, mengambil sesuatu dalam tas. Padahal ada bukti transkrip daripada WA, WhatsApp, bahwa pada jam 16.29 itu persis, Jessica itu adalah main handphone. Ada buktinya, ada WhatsApp dia kepada Mirna pada waktu itu. Sehingga pertanyaan saya, kenapa gambar Jessica tidak muncul di situ? Kenapa ketika gambar Jessica, ketika main handphone tidak muncul? Yang muncul gerakan-gerakan yang lain. Ya kan? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya, ya kan? Jadi, dia nggak konsisten lagi, dia bilang pertama kali adalah, kalau video jalan, jamnya berhenti, kenapa ini videonya jalan, jamnya berhenti? Nah, ini saya nggak ahli IT. Tentunya saya bercuriga gitu. Bang Oto, kita potong terlebih dahulu. Saya mau tanyakan ke Pak Suparji terlebih dahulu. Apakah memang dibenarkan begitu dari transferan barang yang beberapa kali begitu, kemudian itulah yang dijadikan sebagai alat bukti begitu yang dihadirkan dalam persidangan tanpa ada bukti autentifikasi? Ya, saya kira memang menjadi alat bukti yang diragukan kebenarannya. Karena memang tidak berasal dari sumber yang aslinya dan kemudian tidak ada autentifikasi atas alat bukti tersebut. Di awal sudah saya sampaikan, sebagai alat bukti petunjuk, validasinya perlu ada semacam sertifikasi atau pembenaran dari lembaga yang berwenang. Jadi menurut saya apa yang ada dalam CCTV ini, yang pertama diragukan keasliannya, itu wajar-wajar saja karena memang tidak berasal dari sumber utamanya atau tidak ada bukti penyerahan secara resmi kapan itu diambil dari kafe tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam CCTV itu sendiri tidak ada sebuah petunjuk yang jelas tentang tindakan dari Jessica memasukkan sesuatu di dalam air itu. Jadi ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Sebetulnya alat bukti yang diajukan oleh jaksa ini menguatkan atau kemudian membuka pertanyaan berikutnya oleh jaksa, oleh pengacara dari Jessica tersebut. Kalau dilihat seperti ini sepertinya menimbulkan pertanyaan baru begitu ya? Saya kira menimbulkan pertanyaan baru dan belum punya signifikasi yang jelas tentang dakwaan dari jaksa tersebut. Artinya juga belum bisa memberikan sebuah petunjuk terhadap siapa sebenarnya pelaku sebenarnya begitu kan? Ya, karena memang alat bukti itu sifatnya bebas, tidak mengikat dan tergantung pada hakim untuk memberikan penilaian apakah sah atau meyakinkan sebagai alat bukti untuk membenarkan dakwaan dari jaksa tadi itu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita masih punya satu segmen lagi. Bang Oto, Anda kami tahan terlebih dahulu, kita masih punya satu segmen lagi untuk bisa kita perbincangkan di segmen berikutnya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Karena nungguin aja bisa nggak tahan. Saya udah nggak tahu dengan siapa itu dari dulu. Saya udah nggak ngerti. Sampai sampai detik ini pun begitu banyak korban memojokkan saya gara-gara saya melakukan hal-hal yang saya aja nggak sadar sama diputer begitu. Itu aja cantiknya. Ya, kita sudah masuk di segmen terakhir, masih terhubung dengan Bang Oto Hasibuan. Bang Oto? Ya, Ya, selamat baik. malam. Mas Pratama, Anda mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Oto terkait dengan yang tadi Anda katakan kewajaran sebenarnya? Selamat malam Pak Oto. Selamat malam. Selamat Ya, malam. mungkin Pak Oto tadi salah tangkap. Tadi saya mengatakan hanya ini merupakan wajar dalam CCTV, tetapi saya tidak mengatakan bahwa ini belum tentu dimodifikasi, bisa saja dimodifikasi gitu, atau tidak dimodifikasi gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana kita bisa benar-benar mengakses file aslinya. Jadi di awal segmen saya sudah bilang kepada Mbak Rizka bahwa kenapa sih CCTV-nya nggak diambil aja, kemudian dari pihak penyidik atau pihak pengacara bareng-bareng lihat di CCTV itu ada apa gitu. Kemudian ada teknologi yang bisa membuat gambarnya lebih clear sebenarnya dengan menggunakan algoritma image resizer gitu, sehingga gambarnya tidak lebih pecah jelas gitu gitu. ya. Sebenarnya ini bisa kita manfaatkan gitu, sehingga kalau memang niatnya sama-sama baik gitu. Karena mungkin saya nggak tahu kalau dari segi hukum saya mungkin tidak mau dari segi hukum karena dibilang bahwa metadata sudah hilang gitu. Tetapi itu dengan adanya file yang asli, kemudian sama-sama membongkar bukti itu untuk menjadi gambar yang bisa dilihat dengan baik gitu tanpa pecah-pecah, sebenarnya itu gampang sekali dalam bidang teknologi gitu. Sehingga nanti akan terbukti benar apakah memang ada sesuatu di situ. Apakah benar ini freeze gara-gara dimodifikasi atau freeze gara-gara memang harddisknya bermasalah gitu. Alatnya itu sendiri Alatnya begitu bermasalah ya, gitu. Karena CCTV juga kadang-kadang bermasalah gitu, ya kan. Nah, kalau memang akses terhadap alat bukti yang asli ini tidak diberikan kepada timnya Pak Oto, ya memang agak susah gitu, karena akan saling tidak percaya gitu. Bang Oto, Anda juga dalam persidangan sempat mempertanyakan begitu, apakah pihak Anda boleh untuk memiliki CCTV ini sendiri? Apakah memang sekarang Anda juga sudah diperbolehkan untuk memiliki CCTV ini? Sampai sekarang kita nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan oleh pihak hakim seperti atau? yang dibilang Mas tadi itu benar. Kalau dia tunjukkan dengan 3 baik pada kita, kan kita tidak tahu. Kan kita jadi tidak berburu sangka kan. Kita bisa periksa sama-sama, kita minta ahli yang bersama-sama. Ya kalau memang itu asli, begitu adanya ya sudah ya kan. Tapi karena tidak diberitahu, kemudian ternyata juga dalam faktanya ada yang aneh, ada yang berhenti dan ada yang jalan. Nah, tentu wajar dong kita bertanya, apakah ini modifikasi atau tidak, kan gitu. Nah, tapi kalau ini tidak dibuktikan, ya tentu kita akan ragu terus kan. Nah, kalau kita ingin menegakkan hukum dan keadilan, ya saya kira harus fair aja. Kita dikasih, kita periksa. Kalau ternyata itu benar, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak, ya tentu kita bisa buktikan selebihnya gitu loh. Pada saat itu Anda tidak diperbolehkan oleh pihak hakim begitu ya untuk memiliki CCTV ini? Tidak pernah diberikan pada kita. Jadi hanya dibilang, terakhir setelah kita desa-desa, dia bilang boleh nanti diputar di sini aja. Kalau diputar kan sama dengan sekarang kita melihat ini sekarang CCTV. Kalau kita nggak periksa, bagaimana kita bisa tahu kan gitu. Padahal ini kan sangat penting sekali kan, sangat menentukan sekali terhadap nasib orang gitu loh. Itu karena hanya ini bukti yang kritis sekali yang ditunjukkan oleh jaksa kan. Walaupun sebenarnya ini juga tidak menunjukkan apa-apa karena hanya tangan-tangan. Tapi karena ada tafsir-tafsir dari omongan si ahli yang menyatakan ini terlihat tangan, padahal itu belum tentu tangan kan. Kemudian juga terlihat bahwa ada tangan masuk ke tas, ya kan. Nah, kata-kata ahli ini kan bisa dikutip hakim nanti sebagai petunjuk kan kalau nggak di counter gitu loh. Nah, itu sebabnya saya keberatan gitu loh. Nah, jadi dan kemudian tidak konsisten juga dia dari awal dia mengatakan untuk membuktikan ini tidak ini, ya tentunya adalah harus CCTV video dengan ininya harus sama kan gitu kata. Tetapi jadi harus waktunya itu yang membuat kita jadi ragu gitu. Yang mengiris terus. Baik, silakan disampaikan ke Gini Pak Bang Oto, Oto. mungkin butuh waktu yang agak cepat kalau misalkan ternyata
harddisknya itu memang hanya di-copy dari KP Olivier gitu, itu akan membuat sebenarnya kan kalau CCTV itu akan keiris, kehapus terus. Misalkan dia lifetime-nya misalkan 20 hari, 30 hari gitu. Setelah 30 hari dia akan menghapus file yang lamanya gitu. Sehingga kalau memang yang dibutuhkan file asli yang itu, kita harus lihat juga apakah di sananya memang masih ada atau enggak gitu. Masih Ataukah tersimpan atau tidak tersimpan apa begitu enggak ya? file aslinya gitu. Apakah itu memang sudah di istilahnya diskopi gitu. Secara hardware dikopi ke harddisk yang lain dengan metadata dan semuanya sama persis gitu. Nah, kita nggak tahu apakah memang harddisk itu disita dari KP Olivier atau hanya di-copy filenya aja gitu. Jadi tapi kalau misalkan itu ternyata hanya di-copy filenya aja, udah pasti sekarang mungkin udah hilang filenya di sana. Data aslinya sudah pasti hilang. Iya, karena begitu akan kehapus CCTV yang baru. Tapi secara aturan hukum sebenarnya dibenarkan ya begitu bahwa pihak Jessica mempertanyakan begitu keaslian file dan kemudian meminta kembali file yang asli untuk bisa dibuktikan begitu. Itu hak dari terdakwa. Diperbolehkan begitu ya. Meminta alat bukti itu karena kalau kemudian alat bukti itu diragukan oleh pihak terdakwa, maka kemudian juga nanti keputusannya sampai kapanpun juga akan diragukan. Jadi sebetulnya sah-sah saja dan itu wajar untuk meminta alat bukti tersebut dan itu diberikan secara terbuka agar kemudian betul-betul memang menunjukkan bahwa ini pelakunya dan lain sebagainya. Jadi saya kira tuntutan Bang Oto itu adalah benar karena itu memang berkaitan dengan nasib seseorang dan bahaya kalau kemudian memutuskan dengan sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sifatnya tidak terbuka, itu membahayakan gitu. Apalagi dalam CCTV itu juga terlihat seolah-olah kan sebenarnya begitu. Ya, CCTV ini belum begitu memberikan alat bukti yang menguatkan bahwa Jessica lah pembunuh dari Mirna dengan melalui memasukkan kopi cyanida. Anda mengatakan belum sebagai alat bukti yang menunjukkan. Ya, karena sampai sekarang belum ada sebuah perilaku, sikap dari Jessica detik kapan dia memasukkan kopi cyanida kepada kopi yang diminum oleh Mirna tersebut. Masih ada adegan keganjalan, dia celananya dibuang, kemudian garuk-garuk pahanya, kemudian pindah bergeser tempat duduknya dan lain sebagainya. Itu semua kan masih bersifat asumsi saja. Dan ini kembali kepada putusan hakim agar betul-betul mendasarkan keputusan pada sebuah kebenaran fakta dan kepada keadilan bagi para pencari keadilan itu sendiri, baik terdakwa maupun keluarganya. Mirna. Gitu. Ya, baik. Terakhir Bang Oto, Ya. sebelum kita tutup program ini, terakhir yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan ini, apakah memang Anda juga optimis begitu dalam persidangan berikutnya Anda bisa mengungkap sebuah fakta yang lain begitu? Karena persidangan masih akan terus berjalan begitu ya? Jadi bagi saya sebenarnya ada dua hal. Pertama, memang saya ingin membela kepentingan klien saya Jessica. Tetapi lebih besar dari itu, saya ingin menegakkan hukum ya. Artinya ini nggak boleh kita biarkan terjadi. Kalau ini kita biarkan terjadi, besok-besok semua kita masuk penjara. Baik. Coba. Kalau tidak kita bisa buktikan bahwa itu otentik dengan aslinya umpamanya. Dan itu diterima oleh hakim. Berarti besok kalau ada orang melakukan suatu pencurian, semua orang kita bisa dituduh, ini tinggal dibuat rekayasa gambar, kita katakan bahwa ini adalah berasal dari aslinya, lantas kami kepada hakim, ya langsung diputus dengan itu. Ini kan berbahaya sekali gitu loh. Jadi bagi saya, sesuai dengan undang-undang IT ya, undang-undang IT itu yang ada pada kita, maka keaslian atau autentikasi, keabsahan daripada barang bukti itu harus dipastikan baru bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah. Barang bukti yang sah. Baik, Bang Oto terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kami nantikan sidang lanjutan di hari Kamis, begitu ya Bang ya? Sesuai dengan agenda dari hakim kemarin. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam, Rizka. Ya, artinya kita masih juga akan menunggu seperti apa pembuktian selanjutnya. Karena kalau melihat dari jadwal masih ada 2 bulan lagi begitu ya untuk kasus ini masih terus akan bergulir. Kita akan tetap terus ikuti pemirsa seperti apa lanjutan dari kasus ini sendiri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan penjelasan begitu ya terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang kemarin sempat terlihat begitu dalam persidangan. Kita akan ikuti persidangan lanjutan pemirsa di hari Kamis 25 Agustus 2016. Saya Rizka Indah harus pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Selamat malam. Ada pergerakan. Jadi di sini kita bisa melihat pergerakan tangan dari terdakwa.